Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran Sejarah Peminatan di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 11 semester 1 pertemuan kedua saya akan membahas mengenai peristiwa penting yang ada di Eropa sebagai cikal bakal zaman modern. Baik warga belajar semuanya, kita ketahui bersama bahwa perubahan senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Tumbuh kembangnya kehidupan berdampak pada perubahan dalam kehidupan itu sendiri. Perubahan yang terjadi senantiasa didahului dengan suatu peristiwa penting. Peristiwa ini dianggap penting karena memberikan dampak perubahan bagi yang bersangkutan dan lingkungannya. Perkembangan peradaban umat manusia di zaman sekarang adalah akibat dari peristiwa penting pada masa lalu. Perkembangan peradaban umat manusia terus bergulir sepanjang masa, mulai dari zaman peradaban awal hingga zaman modern. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari peristiwa penting di Eropa yang mempengaruhi bagi umat manusia sebagai cikal bakal zaman modern. Peristiwa tersebut meliputi Renaissance, Merkantilisme, Revolusi Gereja, Aufklärung, dan Revolusi Industri. Yang pertama ada Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître yang terdiri dari dua kata, yaitu re berarti kembali dan naître berarti lahir. Dengan demikian, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai terlahir kembali. Renaissance adalah periode kebangkitan kembali minat pada ilmu pengetahuan, seni, dan budaya klasik dari Yunani dan Romawi. Dimulai di Italia sekitar abad ke-14 dan berkembang hingga abad ke-17. Ciri-ciri dari peristiwa penting Renaissance adalah menekankan pada rasionalitas, kemajuan intelektual, dan individualisme. Karya seni dan sastra berkembang sangat pesat dengan tokoh seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Shakespeare. Menurut paham Renaissance, manusia dapat hidup secara maksimal jika hak-hak individualnya dihargai. Dengan demikian, ia harus melepas diri dari dominasi agama dan gereja. Ia dapat melakukan kegiatan keagamaan sebagai seorang individu, tetapi kebebasannya sebagai seorang manusia sebaiknya didasarkan kepada kehidupan sebagai manusia di dunia. Dampak dari adanya peristiwa penting Renaissance yang pertama itu dapat membawa perubahan dalam berbagai bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, dan juga politik. Renaissance juga dapat menyiapkan landasan bagi perkembangan zaman modern. Nah, yang kedua ada merkantilisme. Merkantilisme ini merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme dijelaskan sebagai sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Dengan demikian, merkantilisme mengajarkan agar pemerintah suatu negara harus mencapai kesejahteraan dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomian di negaranya. Prinsip utama dari peristiwa penting merkantilisme ini adalah meningkatkan ekspor dan membatasi impor agar mendapatkan surplus neraca perdagangan. Negara dianggap kaya jika memiliki banyak emas dan perak. Nah, itu prinsip utama dari peristiwa penting di Eropa dan yaitu merkantilisme. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri perekonomian negara yang menjalankan merkantilisme. Yang pertama, berusaha memiliki logam mulia. Nah, jadi ketika perekonomian negara itu menjalankan merkantilisme itu harus memiliki logam mulia, berusaha untuk memiliki logam mulia. Yang kedua, menggalakkan perdagangan luar negeri untuk melengkapi perdagangan dalam negeri.
negeri. Yang ketiga, menggalakkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk kemudian diekspor oleh negara tersebut. Yang keempat, menggalakkan pertambahan penduduk. Yang terakhir, negara mengawasi perkembangan perekonomian dan ikut campur tangan apabila dianggap perlu. Nah, di sini menggalakkan tersebut adalah berarti sama dengan membangkitkan. Ya. Selain perkembangan di Eropa, ternyata keberadaan merkantilisme juga dapat dirasakan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa sejarah sebagai berikut. Yang pertama, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara. Yang kedua, berdirinya VOC. Yang ketiga, pemberlakuan sistem sewa tanah oleh Raffles. Dan yang terakhir, penerapan kerja prodi oleh Belanda. Peristiwa penting yang ketiga yaitu ada reformasi gereja. Faktor munculnya reformasi gereja salah satunya adalah keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan paus terhadap kehidupan beragama di negara Eropa. Hal ini tampak pada pertikaian antara Raja Frederick II dari Rusia dengan Paus Innocentius pada abad ke-13 Masehi dan Raja Philip dari Prancis dengan Paus Bonifacius pada abad 17 Masehi. Reformasi gereja memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Eropa, di antaranya yang pertama lahirnya Protestanisme. Perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik Roma kemudian mendorong para pengikut Luther mendirikan gereja sendiri yang terlepas dari gereja Katolik Roma. Itulah Protestanisme. Yang kedua, menguatnya fungsi negara. Yang ketiga, lahirnya gereja Anglikan atau Anglikanisme. Yang keempat, reformasi dan demokrasi. Reformasi Protestan adalah kebebasan individu dan kesetaraan. Kebebasan individu dapat dilihat dari penolakan Luther atas otoritas paus termasuk atas kekuasaan sekuler. Dan yang terakhir, reformasi Perang 30 tahun dan kebebasan beragama. Nah, di sini juga ada tokoh-tokoh dari reformasi gereja. Yang pertama ada Martin Luther, John Calvin, dan Huldrych Zwingli. Yang keempat ada Aufklärung. Aufklärung atau pencerahan adalah gerakan intelektual pada abad ke-18 yang mendorong penggunaan akal budi dan ilmu pengetahuan sebagai landasan pemikiran. Abad pencerahan berlangsung pada 1685 sampai 1815. Negara-negara pelopornya adalah Inggris dan Prancis. Di kedua negara ini lahir banyak ilmuwan dan pemikir atau filsuf yang gagasan-gagasannya sangat berperan memicu lahirnya abad pencerahan. Prinsip utama dari peristiwa penting Aufklärung yaitu mendorong kebebasan berpikir, menolak tahayul, dan melawan otoritas yang tidak rasional. Tokoh penting termasuk pada peristiwa penting Aufklärung yaitu ada Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Dampak dari adanya peristiwa penting Aufklärung yaitu menginspirasi reformasi dalam bidang politik dan sosial serta mempengaruhi munculnya revolusi seperti revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia dan demokrasi modern juga sangat berkembang. Yang terakhir ada revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Penemuan mesin menggantikan tenaga manusia ini inti dari revolusi industri. Revolusi industri terjadi di Inggris sekitar pada tahun 1750, lalu berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Jepang. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste pada pertengahan abad 19 Masehi. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh sejarah Inggris Arnold Toynbee.
Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor pendukung revolusi industri. Yang pertama yaitu stabilnya kondisi keamanan dalam negeri. Ketika kondisi keamanan di dalam negeri terjamin, maka itu akan menjadikan pendukung untuk adanya revolusi industri. Yang kedua, kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, munculnya kaum kaya baru. Penemuan teknologi-teknologi baru yang memicu revolusi industri ini tidak terlepas dari sumbangan kaum kelas menengah. Mereka pula lah yang melahirkan sistem kapitalisme, membuat iklim usaha menjadi jauh lebih dinamis. Yang kelima, ada sumber bahan mentah dan pasar hasil produksi. Kayaknya sumber daya alam, perlindungan hukum yang kuat, arus urbanisasi, munculnya sistem ekonomi liberal, dan tuntutan produksi massal. Nah, itu beberapa faktor yang mendukung terjadinya revolusi industri. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai 5 peristiwa penting yang ada di Eropa untuk cikal bakal zaman modern. Nah, kenapa kita membahas itu? Nah, di sini karena ada kaitannya. Berarti kaitan peristiwa penting di Eropa dengan kehidupan sekarang. Pengaruh Renaissance di Indonesia di masa kini masih sangat dikenali. Sebagai contoh, banyak pemuda yang kini telah menjadi pengusaha atau pebisnis muda dan handal. Indonesia kini semakin berkembang dengan kehidupan yang dinamis serta serba canggih. Pengaruh merkantilisme hingga sekarang masih dapat dijumpai. Seiring waktu terjadi merkantilisme mengalami perubahan seiring waktu dan kondisi yang berbeda. Bila pada masa lalu merkantilisme untuk mengukur kekayaan negara hanya dengan logam mulia, namun sekarang melalui mata uang suatu negara. Semakin kuat ekonomi suatu negara, maka nilai mata uangnya akan semakin tinggi dibandingkan negara yang ekonominya lemah, sehingga setiap negara berupaya semakin menumpuk cadangan devisa negara. Nah, yang selanjutnya ada pengaruh umum dari munculnya reformasi gereja adalah kekuasaan gereja atau agama dipisahkan sehingga muncul pemerintahan sekuler. Reformasi gereja memunculkan adanya gereja Katolik dan gereja Protestan dengan diterjemahkannya kitab Injil dari bahasa Latin ke berbagai bahasa lain sehingga mempermudah umat Kristiani di berbagai belahan dunia untuk memahami kitab Injil ini. Revolusi industri terus bergerak maju dengan semakin banyaknya ditemukan teknologi-teknologi canggih di Indonesia sekarang ya. Di Indonesia juga sekarang sudah mampu membuat industri maju yang menggunakan mesin-mesin modern yang membawa perubahan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan lain-lain. Adanya industri-industri ini mampu menggerakkan roda ekonomi untuk Indonesia itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sebelum ditutup, seperti biasa saya mengingatkan kembali kepada semua warga belajar untuk mengerjakan penilaian daring di link pembelajaran daring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.